Sahabat, pada video kali ini saya akan berbagi tentang informasi bagaimana cara menanam bunga episia dan bagaimana cara merawatnya. Tanaman hias episia termasuk genus Episcos yang dalam bahasa Yunani berarti berbayang. Nama genus ini mengacu pada habitat tumbuhan jenis ini, yaitu Episia, yang biasanya tumbuh di alam di bawah dari tumbuhan lainnya. Sebenarnya ada beberapa tanaman yang termasuk dalam genus ini, yaitu antara lain Episia andina, Episia cupreata, Episia duidae, Episia Lycaena, Episia prancei, Episia reptan, dan Episia santa. Di antara jenis tersebut, yang paling populer adalah Episia cupreata. Dan pada video kali ini akan dibahas tentang cara merawat dan menanam Episia cupreata. Bunga hias Episia cupreata juga dikenal dengan nama bunga flame violet, lace flower, atau violet api. Bunga hias ini mempunyai daun yang terlihat sangat mencolok, yang dapat tumbuh dalam susunan melingkar atau seperti roset dengan panjang mencapai 8 cm. Warna daun dari Episia cupreata yang paling populer ya, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat tembaga atau kemerahan ya, dan sering ada garis-garis perak atau hijau muda pada daunnya. Episia cupreata memiliki bunga yang indah ya, yang terletak di tengah-tengah dari daun yang melingkar ya. Bunganya berukuran kecil, berwarna merah muda ya, atau merah darah, atau kadang berwarna kuning. Nah, bunganya itu terletak di tengah-tengah dari susunan daun dari Episia cupreata. Seperti ini bisa sahabat perhatikan ya. Jadi bunganya kecil, berada di tengah ya, di antara susunan yang cantik dari daun-daun yang berada di luarnya. Sehingga bunga Episia cupreata itu terlihat sangat mencolok ya, karena berada di antara atau persis di tengah dari daun-daun yang tersusun sangat bagus tersebut ya. Nah, bunga dari Episia ini ya bisa bertahan berapa hari ya. Dan kemudian jika terjadi pembuahan, maka bunganya akan berubah menjadi biji yang dipenuhi oleh benih di dalamnya ya. Tanaman hias ini bisa ditanam di dalam pot ya. Biasanya para penggemar tanaman hias memelihara dalam pot gantung ya. Memang bunga ini sangat cocok untuk dijadikan pot gantung karena tumbuh menjuntai ya. Bisa sepanjang beberapa puluh sentimeter ya. Bunga hias ini juga bagus untuk ditanam di tanah ya, karena dia akan menghasilkan anakan atau sulur-sulur yang merambat ya, sehingga bisa menutupi permukaan tanah. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang cara penanaman dan pemeliharaan ya, yaitu kondisi-kondisi yang diperlukan agar tanaman Episia cupreata bisa tumbuh dengan baik ya. Yang pertama adalah lokasi penanaman dan cahaya matahari ya. Bunga Episia sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang terang, tetapi tidak mendapat cahaya matahari langsung ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya tanaman Episia kita sudah mendapatkan cahaya yang optimal ya? Yaitu bisa dilihat dari warna daunnya. Daunnya terlihat segar ya. Kalau warna hijau dia terlihat hijau segar atau berwarna merah segar ya.
daunnya terlihat cukup lebar dan bentuknya cantik dan sedikit melengkung, ya. Dan rajin berbunga, ya. Nah, jika kelebihan cahaya, ciri-cirinya adalah daunnya akan tumbuh dalam ukuran yang lebih kecil, lebih tebal, ya. Kadang-kadang kalau dalam kondisi ekstrim ada warna-warna kecoklatan seperti terbakar pada daun, ya. Nah, kalau kurang cahaya matahari apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah bunganya akan jarang tumbuh atau malah tidak berbunga, ya. Jadi kalau sahabat memiliki bunga episia, tanaman hias episia tapi nggak pernah berbunga, mungkin salah satunya adalah karena kurang mendapat cahaya matahari, ya. Daun kalau kurang cahaya matahari juga akan terlihat sedikit pucat, ya. Nah, agar mendapatkan kondisi optimal tersebut, maka jika ditempatkan sebagai pot gantung, maka letakkan dia di tempat yang terlindung, misalnya di dekat jendela, tapi tidak kena cahaya matahari langsung, atau diberi tirai sedikit di depannya atau ada gorden, ya. Kalau ditanam di pot, maka tempatkan di bawah pohon-pohon rindang, ya, atau diberi semacam tirai di atasnya, ya. Sehingga tanaman hias episia bisa mendapatkan cahaya yang optimal, tetapi tidak kena cahaya matahari langsung. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kelembaban dan suhu, ya. Nah, secara umum bunga hias episia ini sangat bagus tumbuh pada suasana yang cukup lembab, ya. Sehingga kita harus memperhatikan lingkungannya. Kemudian perhatikan juga kadar air dalam media tanam, ya. Tetapi jangan juga memberi semprotan terlalu sering kepada daun episia ini, karena jika daun basah dalam waktu yang lama, maka akan bisa memicu pertumbuhan penyakit, contohnya jamur, ya. Nah, bunga hias ini sangat bagus tumbuh pada suhu yang sedikit dingin, yaitu antara 18 derajat sampai 24 derajat Celcius, ya. Jadi sahabat bisa mengkondisikan jika tinggal di tempat yang panas, ya, kondisikan supaya tercapai suhu yang optimal tersebut, ya. Nah, berikutnya media tanam, ya. Media tanam yang cocok yang dipakai untuk bunga hias ini adalah campuran antara tanah subur dengan humus, ya, atau lumut gambut, atau bisa juga dipakai sekam bakar, ya. Sehingga kondisi media cukup gembur, bisa menyimpan air cukup lama tetapi tidak terlalu basah, ya. Nah, untuk menjaga nutrisi pada media tanam, maka sebaiknya dilakukan pemupukan secara teratur, ya, paling tidak selama 2 minggu sekali, ya. Nah, berikutnya penyiraman, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tanaman hias ini menyukai suasana yang sedikit lembab, ya. Sehingga jangan biarkan tanaman hias episia kita sampai kekurangan air, ya. Nah, kalau dia kekurangan air, maka ciri-cirinya adalah daunnya akan berubah bentuk, jadi tidak melengkung, ya. Dia akan sedikit layu, ya. Kemudian dan pada keadaan kering yang berlanjut itu akan menyebabkan kematian, ya. Jadi sahabat perhatikan bahwa tanaman hias ini sangat rentan terhadap kekeringan. Jadi jangan biarkan dia kering karena dia sangat cepat untuk mati, ya. Nah, cara sederhana untuk mengetahui, ya, apakah tanaman hias kita cukup air apa tidak, yaitu dengan melihat daunnya, ya. Jika daunnya terlihat segar, ya, melengkung, maka cukup air, ya. Nah, jika daunnya terlihat lemas menggantung, maka itu artinya kurang air, ya. Dan segeralah berikan air atau disiram, ya, agar tanaman hias kita tidak mati. Nah, berikutnya adalah pemangkasan, ya. Jadi pemangkasan perlu dilakukan secara rutin seperti tanaman hias yang lain juga, ya, agar dia tumbuh sehat, ya. Karena pada tanaman episia yang sudah dewasa, dia akan banyak sekali menghasilkan
anakan ya atau sulur-sulur yang menjuntai ke bawah ya. Nah, sulur-sulur itu jangan dibiarkan tumbuh terlalu banyak karena dia akan menghabiskan banyak air ya, menyebabkan media cepat kering dan menghabiskan banyak nutrisi ya. Nanti daun yang muncul kalau terlalu banyak sulur, daunnya jadi tidak sehat, dia akan muncul daun yang kecil-kecil ya. Jadi sebaiknya kita kurangi jumlah anakan, sulur-sulur itu kita potong, sisakan beberapa saja ya. Tapi sulur-sulur itu jangan dibuang karena bisa kita pakai untuk bibit untuk menambah jumlah dari tanaman hias kita ya. Nah, kemudian daun yang sudah agak kering itu segeralah dipotong ya. Sehingga yang tersisa adalah daun-daun yang segar ya. Nah, bunga, kalau bunga mulai kering itu sebaiknya dipotong saja ya. Supaya tidak menghabiskan banyak nutrisi ya. Nah, demikianlah sahabat ya, sekilas tentang informasi tentang cara menanam dan cara memelihara tanaman hias episia ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan selamat berkebun ya.